Selamat pagi Kak Kanza. Halo, selamat pagi, Mbak Najwa. Oke, terima kasih ya Kak Kanza sebelumnya udah hadir di dalam pertemuan ini untuk menjadi narasumber saya. Siap. Mungkin dari Kak Kanza bisa menceritakan profil diri Kak Kanza dan mungkin usaha yang Kak Kanza miliki seperti itu. Secara singkat saja tidak apa. Oke, kenalin, saya Tanza dari Linui Konveksi. Saat ini masih mahasiswa sebenarnya juga di Universitas Trisakti Jakarta, jurusan Ekonomi Pembangunan. Seperti itu. Eh, Untuk iya baik untuk latar belakang usaha yang Kak Tanza miliki itu seperti apa? Apakah usaha seperti apa yang Kak Tanza miliki? Itu bisa diceritakan. oke, eh, mungkin singkat aja ya Mbak. Nah, jadi usahanya konveksi, kami nge-provide kebutuhan-kebutuhan pelajar, kebutuhan anak-anak SMA, organisasi, contohnya kayak OSIS, Pramuka, dan sebagainya. Eh, Kenapa akhirnya memilih bisnis ini? Karena dulu, apa namanya ya, dulu itu saya juga kan ini ya, ketua organisasi tingkat kota yang anggota-anggotanya itu ya ketua-ketua OSIS, kayak gitu, ketua pramuka dan sebagainya. Pradana ya kalau pramuka tuh. Nah, eh, habis itu waktu SMA ya, namanya cowok pengen punya duit sendiri kan, pengen kayak ngerasa gagah lah. Terus coba ngeliat opportunity dari teman-teman sekitar, kira-kira mereka tuh sebenarnya butuhnya apa. Terus aku kalau waktu tahu juga anak OSIS, waktu itu kakak kelas aku ngegarap jas jas OSIS. Nah, terus aku ngeliat kayaknya, oh ini kayaknya jual peluang nih. Cuman minusnya adalah kalau kakak kakak tingkatku itu dia nggak difokusin, dia itu palu gada semua hal dia garap gitu loh, kayak jual beli motor lah, jual beli inilah, jual beli itulah. Jadi ya apa namanya, dia yang nge-provide kaos, apa bukan kaos, apa, jas OSIS itu dia hanya apa namanya ya, dia cuma kayak sekedar cari keuntungan saat itu aja gitu. Nah, aku ngeliat sesuatu yang berbeda, yaitu oh ya, aku harus niatin kalau mau kayak gitu tuh, harus niatin, harus biar beda sama dia kan. Gitu. Jadi ya lebih niat lah, lebih kayak ada marketingnya dan sebagainya gitu. Izin Mbak, di mute. Mohon maaf Kak Tanza. Tadi Kak Tanza sendiri punya usaha di bidang konveksi gitu ya kayak. Betul. Mungkin bisa apa share tentang teknik pemasarannya itu gimana? Apakah sudah ada digitalisasi di dalamnya ataukah masih seperti teknik pemasaran yang masih seperti dari orang ke orang atau emang sudah ke digitalisasi? Mungkin secara singkat saja tidak apa. Oke. Tadi ya, karena kan kita udah apa namanya, udah jelas nih marketnya ke siapa, yaitu anak-anak OSIS, bukan, anak-anak SMA gitu kan. Nah, salah satu marketingnya kita pak kerjasama atau strategi partner sama forum-forum OSIS. Kita ada kayak pembagian hasil gitu per pieces. Jadi karena kan anak forum-forum OSIS ini anggotanya itu ya anak-anak OSIS di setiap sekolah kan, bahkan ada yang ketua OSIS gitu, bendahara OSIS, yang dia kalau dalam penentuan sesuatu tuh dia punya suara gitu. Nah, kita strategi partner sama forum OSIS. Jadi forum OSIS ini akan ngepromosin ke sekolah-sekolah, kan lebih trust itu loh, karena kan yang ngepromosin forum OSIS ya. Nah, mereka juga akan dapat benefit, per piecesnya dapat berapa. Nah, itu kalau mungkin yang biasanya ya, bukan yang belum yang digital. Nah, kalau digital kami juga mempergunakan Instagram
seperti like-nya landing page, portfolio gitu. Karena meskipun udah strategic partner kayak gitu, yang ngomong tuh trusted ya, maksudnya forum OSIS gitu loh yang rekomendasiin. Sekolah-sekolah juga tetap tanya, Instagramnya kayak gimana, mau lihat dong gitu kan. Jadi kita juga fokus di Instagram, kita ada bayar agency untuk ngurusin feeds Instagram. Kita juga eh, kadang ada sekolah-sekolah yang minta promosi gitu kan. Nah, minta sponsor. Nah, salah satu benefitnya kita minta dia bikin video reels, upload ke sosial media sambil kolaborasi sama kita. Jadi biar trust kan. Nah, itu salah satu digitalnya sih. Jadi dari customer sendiri yang rekomendasi gitu, meskipun atas permintaan kita. Izin masih di mute. Mohon maaf ya Kak. Berarti memang untuk teknik pemasarannya itu masih ada sangkut paut dengan teman ke teman, tapi sekarang udah mulai digitalisasi ya Kak, dengan medsos, Betul. dengan melalui promosi-promosi di berbagai media sosial. Mungkin dari Kak Tanza bisa nih spill buat omset gitu, mungkin di 3 bulan terakhir gitu. Kira-kira penghasilan dari jasa konveksi itu berapa gitu, biar teman-teman mahasiswa juga kayak jadi ikut tahu seperti itu. Hmm, kalau kalau omset, ini omset ya bukan profit. Mungkin akan terlihat gede, cuman kan kalau profitnya kan harus dikurangin ini. Kalau omset dalam 3 bulan terakhir, alhamdulillah karena ada banyak event ya di bulan Agustus, itu dari satu produk aja alhamdulillah bisa sentuh 50 juta. Itu kalau dari Jadi cukup gede ya Kak, itu cuma baru dari satu produk aja gitu ya. Wah ya. berarti emang dari konvers itu emang lumayan ya Kak buat penghasilannya. Mungkin dari Kak Tanza bisa nih sharing mengenai tips-tips gitu. Mungkin secara singkat saja biar mahasiswa tuh kayak menggerakkan hati mereka gitu. Biar kayak orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa kan Gen Z ini biasanya kayak mereka kan ingin usaha. Cuma dirinya bingung mulai dari mana seperti itu. Mungkin dari Kak Tanza bisa memberikan tips untuk mereka-mereka gitu. Sekalian mungkin diberikan motivasi juga untuk mereka, tips dan Hmm, motivasi seperti itu. sebenarnya mungkin aku secara pribadi belum belum sesukses itu ya untuk ngasih tips, cuman aku mau sharing aja. Menurut aku kalau mau usaha di awal-awal, apalagi yang perintis, itu harus paham betul manajemen resiko. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau mau keluarin investasi duit untuk beli sesuatu, beli gerobak atau apa-apa itu harus diperhitungkan, jangan langsung semuanya. Karena teman-teman itu biasanya pengennya minta apa namanya ya? Kalau mau usaha itu dia bayangannya tuh perfeksionis. Dia kayak misal mau bisnis dimsum, di bayangan dia tuh harus gerobaknya harus kayak gini, bannernya harus kayak gitu, packagingnya harus kayak gini, harus kayak gitu. Sebenarnya nggak harus seperti itu untuk awal-awal karena di awal-awal ini sangat rentan kegagalannya gitu loh. Potensi kegagalannya itu masih besar. Jadi menurut aku yang pertama kali harus dilakukan saat mau usaha adalah testing market. Teman-teman kalau misal mau jualan apa namanya dimsum, ya teman-teman coba bikin dimsum aja dulu 20 biji gitu dibagiin ke teman-teman yang lainnya, suruh coba eh, rasanya gimana, minta feedbacknya lah kira-kira kalau dia beli itu mau di harga berapa dan sebagainya. Karena lindungi juga di awal-awal kayak gitu, kita jual pertama kali itu di harga modal. Bahkan kita bayarin dulu untuk produksi awalnya, meskipun seharusnya kan dia harusnya DP ya, cuman ya kita bayarin dulu. Karena apa? Karena biar portfolio satu, kedua juga biar ada feedback. Kalau emang ternyata bagus, dia bisa rekomendasi ke teman-teman lainnya. Kalau emang jelek, kita juga evaluasi karena ya kita juga belum ada brandnya gitu loh pada saat itu, karena masih testing market. Itu sih. Jadi pahami betul sih resiko, jangan asal kayak pengen perfect jadi dia dia punya tabungan berapa dia pengen usahanya seperfect itu enggak. Dan biasanya kalau pengen perfect itu ujung-ujungnya nggak mulai-mulai gitu. Itu sih, itu menurut aku ya pengalaman pribadiku. Oke, terima kasih ya Kak Tanza telah memberikan mungkin sekitar tips and
dan motivasi juga buat mahasiswa-mahasiswa yang ingin memulai usahanya seperti itu. Mungkin terima kasih Kak Tanza atas wawancara kali ini. Semoga wawancara kali ini tuh bisa impactful bagi teman-teman mahasiswa yang lain. Nah, Terima kasih sebelumnya Kak Tanza. Selamat pagi. Sehat pagi. selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.